Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Positif, podcast asik dan inspiratif. Sebelum kita mulai podcastnya, kita kenalan dulu kali ya. Karena tak kenal maka tak sayang. Kalau udah sayang, jangan lupa dikasih perhatian ya. Nah, kenalin nih, nama aku Ismah Bilqis Zain Firdausi, aku biasanya dipanggil Bilqis. Sekarang podcast kali ini, aku nggak sendirian nih, aku undang salah satu teman aku. Langsung aja kita sambut Fuaida. Hai Fuaida. Halo Bilqis. Terima kasih ya sudah mengundang saya di podcast kali ini. Teman-teman semua, perkenalkan nama saya Fuaida Berliana Almansyah, akrab dipanggil Fuaida. Sekarang saya kelas 12, jurusan MIPA. Enaknya kali ini kita bahas apa ya? Mau bahas politik? Kalau politik kayaknya terlalu berat ya pembahasannya. Atau mau bahas yang lagi tren sekarang kayak beauty and fashion? Itu juga menarik, tapi kayaknya kalau dibahas di podcast kali ini kurang tepat ya. Mungkin di lain waktu. BTW Kis, kamu tahu nggak sih kalau Muhammadiyah sebentar lagi akan melaksanakan muktamar? Oh iya, kemarin aku sempat dengar-dengar sih. Wah, bentar lagi kita bakal dapet pemimpin baru nih. Aduh, asik nih kayaknya. Gimana kalau kita bahas yang berhubungan dengan muktamar, yaitu future leader? Future leader, kayaknya menarik juga tuh untuk dibahas. Menurut kamu future leader itu apa sih? Future leader, kalau dalam bahasa Indonesia berarti pemimpin di masa depan. Pemimpin di masa depan berarti termasuk kita-kita dong. Dan juga teman-teman yang lagi nonton podcast kali ini. Nah, future leader ini adalah kita-kita yang melanjutkan perjuangan pemimpin-pemimpin sebelumnya yang akan membawa bangsa kita menjadi lebih maju. Kalau menurut Bilqis, kira-kira apa sih kriteria seorang future leader itu? Kalau menurut aku, kriteria future leader yang pertama harus memiliki kemampuan. Kemampuan yang dapat mengajak anggotanya untuk melakukan kebaikan. Nah, yang kedua harus terpelajar. Terpelajar dalam arti dia memiliki pengetahuan yang akan digunakan nantinya sebagai pemimpin. Nah, yang ketiga mempunyai integritas. Nah, untuk menjadi pemimpin, pasti kita mempunyai sosok pemimpin yang hebat lah ya. Contohnya seperti yang ada di Muhammadiyah. Ya, benar banget. Sosok-sosok pemimpin di Muhammadiyah itu bisa dijadikan contoh untuk menjadi future leader. Nah, salah satu contohnya di Muhammadiyah adalah Kiai Haji Ahmad Dahlan. Kamu tahu kan Kiai Haji Ahmad Dahlan? Tahu lah. Ya, Kiai Haji Ahmad Dahlan adalah orang yang mendirikan Persyarikatan Muhammadiyah. Pada awal dakwahnya, Kiai Haji Ahmad Dahlan mengajarkan agama Islam secara tepat kepada orang-orang di lingkungan sekitarnya. Karena orang-orang di lingkungan sekitarnya itu memang mereka Muslim, tapi mereka belum mengamalkan ajaran agama Islam secara tepat. Nah, makanya Kiai Haji Ahmad Dahlan berdakwah untuk membenahi hal tersebut. Dakwah Kiai Haji Ahmad Dahlan juga bisa kita rasakan sampai sekarang loh. Misalnya dalam bidang pendidikan dan juga bidang kesehatan, juga lain sebagainya. Pada awal dakwahnya, Kiai Haji Ahmad Dahlan mengajak orang-orang di lingkungan sekitarnya untuk mengamalkan ajaran agama Islam secara tepat. Memang orang-orang di lingkungan sekitar Kiai Haji Ahmad Dahlan itu banyak muslimnya, tetapi mereka belum mengamalkan ajaran agama Islam dengan tepat karena mereka masih terjangkit oleh penyakit TBC, takhayul, bid'ah, dan juga khurafat. Nah, dakwah Kiai Haji Ahmad Dahlan sendiri masih bisa kita rasakan sampai sekarang loh. Misalnya di bidang pendidikan, bidang kesehatan, dan lain sebagainya. Ngomong-ngomong soal kesehatan nih, aku pernah baca di salah satu buku kemuhammadiyahan, beliau juga sosok yang hebat. Nah, beliau ini namanya Kiai Haji Suja. Beliau ini yang mendevelop Muhammadiyah dalam bidang social service and health. Nah, beliau ini juga menjabat sebagai ketua PKU. Kamu tahu nggak sih PKU itu apa? Nggak tahu. PKU itu penolong kesengsaraan umum atau yang sekarang kita kenal sebagai Majelis Kesehatan pada Persyarikatan Muhammadiyah. Nah, beliau ini juga merencanakan untuk membangun rumah sakit, rumah miskin, sama panti yatim. Sesuai dengan pemikiran Kiai Haji Ahmad Dahlan pada saat mendirikan Muhammadiyah yang didasari dalam Quran Surat Al-Ma'un. Nah, kita kan sebagai kader-kader Muhammadiyah nih, apa sih persiapan kamu sebagai future leader?
Sebagai future leader, pastinya kita harus mempunyai persiapan ya. Mungkin yang bisa kita lakukan mulai dari sekarang, yang pertama adalah belajar dari sejarah. Karena belajar dari sejarah, kita bisa mempelajari pengalaman-pengalaman orang terdahulu. Nah, benar banget nih. Seperti yang dijelaskan pada Quran Surat Yusuf ayat 111, yang artinya, sungguh pada kisah-kisah mereka itu terdapat pengajaran bagi orang-orang yang mempunyai akal. Al-Quran bukanlah cerita yang dibuat-buat, tetapi membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya, menjelaskan segala sesuatu, dan sebagai petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Ya, benar banget. Kita sebagai manusia yang dianugerahi akal sehat, Allah memerintahkan kita untuk mempelajari kitabnya, yaitu Al-Quran. Yang mana sudah dijelaskan oleh Bilqis tadi pada Quran Surat Yusuf ayat 111, bahwa di dalam Al-Quran terdapat kisah-kisah para nabi dan umatnya. Nah, hal ini bisa menjadi persiapan atau bekal para pemimpin di masa depan. Nah, persiapan kedua yang bisa kita lakukan yaitu membenahi diri sendiri. Kamu tahu nggak, Kis? Kalau Kiai Haji Ahmad Dahlan itu di kamarnya ada papan tulis. Nah, papan tulis itu penuh dengan nasihat-nasihat untuk dirinya sendiri. Nah, jadi Kiai Haji Ahmad Dahlan itu nggak hanya berdakwah untuk orang lain, tapi dia juga menjadikan dirinya sendiri itu sebagai contoh yang baik. Nah, hal tersebut juga bisa kita contoh nih dalam kehidupan sehari-hari. Meskipun hal-hal yang biasanya kita anggap sepele, itu jika kita lakukan secara terus-menerus akan menjadi kebiasaan. Contohnya seperti disiplin tepat waktu. Kalian kayak mengumpulkan tugas tepat waktu atau enggak berangkat sekolah tepat waktu gitu biar nggak terlambat. Nah, yang kedua ini bisa dimulai dengan belajar kepemimpinan di level yang paling bawah, seperti di kelas, organisasi IPM, dan lain sebagainya. Ya, benar banget. Terus kita langsung aja ke persiapan yang bisa kita lakukan sebagai future leader yang ketiga, yaitu meningkatkan skill, minat, dan bakat, dan juga pengetahuan tentang teknologi. Nah, skill, minat, dan bakat ini setiap orang pasti memiliki minat dan bakat yang berbeda-beda. Kalau Bilqis sendiri, apa minat dan bakatnya? Aku lebih minat ke pelajaran matematika sih. Wih, keren ya. Pasti orang-orang juga beda. Misalnya di bidang kepemimpinan. Nah, di bidang kepemimpinan ini kita bisa ikut organisasi yang ada di Muhammadiyah. Contohnya organisasi IPM, yang mahasiswa bisa ikut IMM, dan juga ada organisasi Hizbul Waton. Lalu ada juga nih yang biasanya suka di bidang olahraga, misalnya suka badminton, sepak bola, basket, dan ada juga yang suka pencak silat. Nah, di pencak silat ini, di organisasi Muhammadiyah, mereka bisa ikut tapak suci. Ngomong-ngomong soal tapak suci nih, sekolah kita kan kemarin katanya menang lomba juara 1 ya di tingkat provinsi. Ya, bener banget. Mereka hebat banget kan Ya. teman-teman. Kita tepuk tangan dulu kali ya buat mereka. Nah, semoga mereka di masa depan menjadi pemimpin yang hebat. Jadi, skill, minat, dan bakat ini harus terus ditingkatkan dan selalu diasah karena minat dan bakat ini bisa jadi suatu kemampuan yang akan bermanfaat di masa depan saat menjadi pemimpin. Nah, selain skill, minat, dan bakat, kita juga harus mempelajari ilmu-ilmu tentang teknologi. Karena kita kan sudah hidup di zaman yang teknologinya sudah sangat canggih. Nah, nanti bagaimana nanti kalau kita sudah jadi pemimpin, secanggih apa zaman kita nanti. Nah, jadi teknologi itu sangat penting. Nah, biasanya tapi anak-anak muda ini juga nggak mau ketinggalan loh tentang teknologi-teknologi gini. Mereka itu FOMO. Hah? FOMO apa itu? FOMO itu fearing of missing out atau takut ketinggalan sesuatu. Mereka tuh biasanya takut ketinggalan tren-tren gitu. Jadi mereka kalau ada tren baru mesti ikut trennya. Ya nggak sih? Ya bener sih. Ya, makanya kita juga kan nggak mau punya pemimpin yang gaptek atau terlalu gimana ya kurang Kurang mengenal, iya kurang up to Update. date gitu. Nah, jadi seorang pemimpin juga harus memiliki pengetahuan teknologi yang kuat agar menjadi pemimpin yang hebat.
Oke, cukup sekian ya obrolan podcast kita kali ini. Sampai jumpa di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.